Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menyusun soal jenis AKM dengan menggunakan aplikasi ExamView ya. Di sini aplikasi ExamView-nya sudah terinstall ya. Jadi pastikan dulu komputer kalian atau Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi ExamView terlebih dahulu. Di sini ada tiga jenis ya, ada player ExamView Player, ada ExamView Test Generator, kemudian ada ExamView Test Manager. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah ExamView Test Generator. Nah, kemudian untuk soal AKM-nya ini sudah saya siapkan. Soal AKM itu biasanya memuat beberapa tipe atau jenis soal ya, antara lain itu ada soal multiple choice ya, atau pilihan ganda, kemudian ada multiple response, pilihan ganda kompleks, kemudian ada true and false ya, benar salah, kemudian ada matching, mencocokkan. Itu merupakan jenis-jenis soal yang biasa keluar ya, dalam tes asesmen kompetensi minimum atau yang biasa kita kenal dengan istilah AKM. Oke, langsung saja kita buka ExamView Test Generator. Caranya klik dua kali, double klik ya, ataupun klik kanan kemudian kita tekan open. Nah, akan muncul tampilan dialog seperti ini ketika kita baru membuka aplikasi ExamView-nya. Di sini ada pilihan Create New Test Using Wizard, kemudian ada New Question Bank dan juga Open Question Bank ya. Untuk yang lain ini biasanya digunakan ketika kita sudah memiliki bank soal. Karena kita baru mau membuat bank soalnya, maka yang kita pilih adalah Create New Question Bank. Tinggal diklik saja, kemudian question bank titelnya kita klik, kita tulis ya, misalkan penilaian dan akhir tahun misalkan. Kemudian untuk subtitlenya kita bisa tulis misalkan mata pelajaran yang dimaksud ya, atau mata pelajaran yang ingin kita buat soalnya. Misalkan di sini sejarah peminatan. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sebelah kiri bawah ya ada tombol new. Kita tekan tombol new. Nah, maka di sini akan muncul jenis-jenis soal yang kita inginkan ya, atau jenis-jenis soal yang ingin kita buat. Di sini sudah jelas ya, ada tulisan true and false, kemudian ada multiple choice, multiple response, kemudian yes or no, kemudian numeric response, completion matching, kemudian short answer, problem essay dan lain sebagainya ya. Nah, untuk kali ini mungkin kita hanya fokus pada beberapa tipe soal saja, antara lain ada multiple choice, kemudian ada multiple response, kemudian matching ya. Langsung saja ya kita buka untuk soal yang sudah kita siapkan tadi ya, kita buka, klik dua kali atau klik kanan open. Ini soal AKM yang sudah kita siapkan. Nanti kita tinggal mengcopy paste saja ya dari soal tipe Microsoft Word yang kita miliki ke dalam ExamView. Oke, dimulai dari soal true and false ya. Kita pilih new, kemudian pilih true and false. Oke. Kemudian di sini ada tombol
naratif ya. Questionnya di sini, tombol naratif. Tombol naratifnya kita klik. Ya, tombol naratifnya kita klik. Kemudian kita masukkan informasi ya, ataupun stimulus soalnya ya. Kita copy saja, copy paste, copy, kemudian kita paste di new naratif ya. Kita paste di sini. Kemudian naratif name-nya kita tulisi misalkan di sini konsep ruang dan waktu. Kemudian pilih record. Setelah itu pilih done. Nah, otomatis di sini sudah tertera ya. Nah, mengapa kita tidak langsung menulis stimulus soalnya atau bacaannya langsung di question ya? Supaya nanti misalkan kadang-kadang ketika kita membuat soal narasi gitu ya, ada satu bacaan kemudian soalnya lebih daripada satu ya, misalkan satu bacaan soalnya ada 3 misalkan. Nah, agar kita tidak perlu mengcopy paste untuk soal nomor 2 dan seterusnya, itu kita masukkan narasinya di kolom naratif ini seperti itu. Jadi nanti tinggal memilih aja ya. Ini bisa diisi lebih dari satu narasi, nanti tinggal pilih judul yang mana yang kita inginkan. Untuk soal ini kita pilih yang konsep ruang dan waktu. Kemudian untuk soalnya langsung kita copy paste aja, copy paste di sini di question ya. Kemudian answernya apa pilihannya, true atau false ya. Kita pilih true misalkan. Setelah itu kita pilih record. Nah, otomatis akan muncul seperti ini ya. Jawabannya, kunci jawabannya adalah true, kemudian nilai poinnya 1. Nah, untuk mengubah nilai poin bisa atau tidak? Bisa ya. Kita bisa tinggal edit. Kemudian ada info ya. Nah, di info ini kita bisa mengedit. Jadi soal nomor 1 kita misalkan mau kasih poin lebih ya. Katakanlah dari 10 soal, poinnya itu berbeda-beda. Kita bisa tentukan di info, di kolom info, kemudian di bagian paling bawah itu ada tulisan poin. Kita close saja. Kemudian ini true and false ya. Itu soal nomor 1, soal nomor 2 dan seterusnya kita bisa lanjutkan seperti itu. Kemudian sekarang kita coba untuk tipe soal yang lain. Misalkan kita coba untuk tipe soal yang lain, kita lihat ke bawah. Nah, ini ada multiple choice ya, ada pilihan ganda. Kita langsung saja kita copy ya, copy pertanyaannya, tinggal di copy saja, copy, kemudian masuk ke aplikasi exam view-nya, pilih new, kemudian pilih multiple choice karena kita akan membuat soal pilihan ganda. Kemudian questionnya kita tinggal paste saja di sini ya, kemudian kita atur ininya ya supaya lebih rapi ya, supaya lebih rapi kita atur. Kemudian untuk opsinya ini cuma ada 4 ya, bisa kita tambahkan di sini pilihannya biasanya untuk soal-soal tingkat SMA atau tingkat menengah atas itu 5 pilihan ya. Kemudian untuk kolomnya kita bisa tentukan mau kolom 2 atau kolom 1 ya. Misalkan kita pilih kolom 1 saja supaya lebih rapi. Kemudian opsinya ya kita tinggal copy paste saja. Tinggal copy paste, copy, kemudian masuk ke aplikasi exam view-nya. Kita paste di sini dulu ya. Nah, kemudian kita pindah satu persatu.
pindah satu persatu. Kalau sudah, yang ini dihapus saja ya supaya tidak double. Kemudian kita pilih opsinya apa. Misalkan opsi jawabannya itu adalah C ya. Kita pilih C. Kemudian untuk kolom relatif ya, karena ini bukan soal narasi, kita tidak perlu ya. Kalau ada bacaannya mungkin bisa kita pilih yang ada di naratif di sini, yang tersimpan yang tadi. Kalau kita mau menambahkan, bisa menambahkan, caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita record. Kita record, maka akan muncul tipe multiple choice, bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk tipe soal yang lain. Misalkan kita lihat di sini ada soal KM-nya, ada tipe soal apa lagi ya selain multiple choice. Nah, di sini ada multiple respon ya, ada multiple respon. Kita buat yang multiple respon. Caranya sama ya. Kita tinggal copy soalnya, kemudian pilih new, kemudian pilih yang multiple respon. Oke. Nah, setelah itu kita paste di sini. Ya. Kemudian opsinya kita langsung copy paste juga. Misalkan ini ada Candi Trawulan dan seterusnya ya. Copy. Kemudian ininya kita buat satu kolom saja ya. Opsinya ada 5. Dan kita paste. Kita paste di sini aja dulu. Kita paste di sini, kemudian kita copy satu persatu, masukkan ke sini. Kemudian sorry ya, tidak bisa diblok ternyata ya, langsung diblok. Jangan diblok semua, diblok tulisannya saja kalau begitu. Dan di penataran, kemudian oh ini opsinya lebih daripada 5 ya, kita tambahin saja nanti sampai Prambanan, kemudian kurang 2 opsi lagi, kita tambah berarti ada 7 opsi. Kemudian kita tambahkan Candi Muara Takus. Kemudian yang terakhir adalah Candi Borobudur. Nah, setelah itu yang ini kita hapus supaya tidak double. Nah, karena ini adalah tipe soal multiple respon, maka untuk kunci jawabannya bisa dipilih lebih daripada satu ya. Di sini berikut ini termasuk candi peninggalan Hindu Buddha di Jawa Timur. Ya, maka kita bisa pilih yang Trawulan, kemudian Bajang Ratu, Candi Tikus, Panataran. Ya, ini merupakan candi-candi yang ada di Jawa Timur. Kemudian tinggal di record. Nah, ini adalah contoh soal multiple respon. Untuk tipe soal berikutnya kita akan membuat yang soal tipe matching ya, atau mencocokkan. Caranya sama seperti yang tadi. Ini untuk soal tipe matching, di situ tentunya ada beberapa statement, kemudian ada juga beberapa jawaban ya. Jadi ada 2 ya, misalkan ada di sini ada 5 statement, kemudian ada 5 juga kolom jawaban seperti itu. Oke, caranya hampir sama seperti yang tadi ya. Kita langsung saja copy paste aja. Copy,
kemudian masuk ke exam view-nya, kemudian kita pilih matching ya, mencocokkan. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja masukkan, misalkan seperti ini. Berikut beberapa bukti masuknya Islam di Nusantara. Ya, kita copy saja ya, kita langsung copy paste. Copy, masukkan ke yang A. Kemudian choice-nya itu cuman A sampai E ya. Oke, A sampai E, kemudian kita buat satu kolom saja. Kemudian copy, kita paste, kemudian di copy, paste, copy, kemudian kita paste, kemudian kita copy lagi, dan kita paste yang terakhir ya. Setelah itu sama seperti yang tadi, dihapus ini supaya tidak double. Kemudian di sini karena ada 5 statement, maka jawabannya questionnya juga harus ada 5, jadi imbang ya. Sini ada 5 juga. Nah, ini 5 question. Kemudian langsung kita masuk ke soal yang tadi ya, untuk ya, bukti masuknya Islam di Jawa, Sumatera, Maluku, dan juga Kalimantan ya. Golongan mubaligh. Golongan mubaligh, kemudian bukti masuknya itu adalah, kita langsung ketik aja. Pertama, golongan mubaligh. Kemudian Islam di Jawa. Di paste ya, paste. Sumatera, Jawa, Sumatera, Maluku, dan juga Kalimantan. Maluku, Kalimantan. Nah, sudah ada, nanti kunci jawabannya. Untuk nomor 1 itu golongan mubaligh, berarti golongan yang pekerjaannya mengajarkan agama Islam. Jawabannya E. Kemudian bukti masuknya Islam di Jawa ya, Batu Nisan Fatimah binti Maimun. Jawabannya B. Kemudian bukti masuknya Islam di Nusantara ya, itu nisan kubur Sultan Malik Asyaleh ya. Jawabannya A berarti. Kemudian masuknya Islam di Maluku itu hikayat tanah itu ya. Kemudian berita Tom Paires, berarti jawabannya D. Kemudian bukti masuknya Islam di Kalimantan itu hikayat tanah itu, hikayat Kutai dan juga hikayat Banjar. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah contoh soal tipe matching ya, atau mencocokkan. Kemudian kita tinggal merecordnya saja. Nah, ini sudah. Jadi kita sudah membuat beberapa tipe soal, true and false, multiple choice, kemudian multiple response, dan juga matching. Selanjutnya ada soal yang lain ya. Oke, karena sudah tidak ada jenis soal yang lain, maka di sini saya akan coba untuk membahas tipe-tipe soal yang lain di sini ya. Ya, true and false di sini ada modif true and false, itu pada intinya sama ya. Kemudian multiple choice, kemudian di sini ada multiple response dan bimodal, itu juga sama. Yes or no ini hampir mirip dengan true and false ya. Kemudian ada completion ya. Completion ini
sama dengan short answer ya, completion sama dengan short answer, kemudian esai dan lain sebagainya. Cuman untuk esai itu biasanya tidak bisa kita menaruh kunci jawabannya ya. Jadi untuk soal esai yang CBT ya tetap kita harus mengoreksinya secara manual, tidak bisa secara otomatis karena kan jawabannya lebih kompleks, kecuali yang short answer. Sekarang kita contoh yang short answer ya di sini ya. Kemudian kita oke. Nah, hampir sama ya ini pertanyaan di sini, kemudian jawabannya di sini. Tinggal ditulis saja jawabannya di sini. Hanya saja untuk short answer itu kita bisa membuat jawaban ya, jawaban-jawaban kemungkinan lebih dari satu supaya nanti sistemnya juga gampang untuk mendeteksi jawaban yang benar. Misalkan kita tulis pertanyaan siapakah, misalnya siapakah raja pertama kerajaan Majapahit, misalkan. Sorry ya, kita siapakah raja pertama kerajaan Majapahit, misalkan ya. Ini hanya contoh soal sederhana saja. Kemudian untuk short answer-nya kita bisa menuliskan tulisan jawabannya yang tepat kan, Raden Wijaya ya, Raden Wijaya. Nah, akan tapi ada jawaban-jawaban kemungkinan yang harus kita tulis supaya sistemnya nanti gampang untuk membaca jawaban dari siswa. Karena kan ada juga mungkin yang menjawabnya Diah Wijaya, itu juga betul ya, Diah Wijaya. Nah, untuk besar kecilnya huruf itu juga perlu kita buat untuk sebagai opsi jawaban. Misalkan Raden Wijaya itu huruf pertama kecil, kemudian sekarang kita coba besar semua. Huruf pertama besar tadi ya, sekarang kita besar semua, Raden Wijaya. Kemudian kecil semua, Raden Wijaya. Sehingga nanti siswa ketika menulis Raden Wijaya dengan huruf pertama itu besar, maka akan dijawab akan terbaca jawaban yang betul. Besar semua juga jawaban yang betul, kecil semua juga jawaban yang betul. Nah, seperti itu kalau short answer. Misalkan yang Diah Wijaya juga demikian, bisa dikasih opsi yang lain ataupun jawaban yang lain gitu ya. Diah Wijaya misalkan, kemudian kecil semua, Diah Wijaya, seperti itu. Kemudian kita record. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang biasanya muncul di AKM ya. Kemudian caranya setelah itu kita bagaimana cara menyimpannya ya. Cara menyimpannya kita tinggal pilih file ya. Yang pertama kita mau menyimpan sebagai bank soal dulu ya, kita save saja, save. Kemudian tinggal ditulis sejarah 11 misalkan ya, kelas 11 sejarah peminatan. Oke, save. Nah, kita sudah menyimpannya sebagai bank soal. Nah, kemudian bagaimana cara supaya soal atau bank soal yang kita miliki ini nanti mudah atau gampang di upload ke LMS yang dimiliki oleh sekolah? Yaitu caranya kita tinggal pilih file, kemudian pilih ekspor. Nah, di sini ekspor. Ekspor pilihannya di sini ada rich text format. Kalau rich text format ini RTF ya, nanti bisa berupa mirip dengan Microsoft Word ya nanti hasilnya, outputnya. Sedangkan untuk yang CBT yang akan diupload ke LMS sekolah, kita pilih yang Blackboard 7.1 plus ini ya. Nah, kemudian nama filenya kita
tulis seperti yang tadi, tidak apa, sejarah peminatan misalkan. Kita save, kemudian name, name-nya kita pilih tulis saja sejarah peminatan juga, sejarah peminatan. Kemudian directory name-nya kita usahakan sedikit berbeda ya, misalkan PAT atau PAT 11 sejarah peminatan, seperti itu. Mengapa directory name-nya dibuat berbeda? Seandainya nanti kita memiliki bank soal satu tingkat yang sama ya, misalkan sama-sama sejarah peminatan kelas 11, maka kita bisa membedakannya nanti pada saat diupload ke LMS ya, ada kata kunci PAT di sini. Kalau yang lain misalkan nanti kalau lebih dari satu misalkan PAT 2, PAT 3 dan seterusnya gitu boleh. Ya, kalau sama-sama mirip seperti ini nanti kita akan kebingungan untuk mengidentifikasi ini yang mana ini gitu kan, supaya lebih mudah diidentifikasi, kita spesifikan directory name-nya. Kemudian kita oke, kemudian kita lihat di folder bank soal ya. Kita lihat di folder bank soalnya, exam view, kemudian bank soal. Nah, di sini sudah ada dua tipe. Ya, tipe yang pertama yaitu tipe exam view, bank soal yang kita miliki. Kemudian tipe yang kedua yaitu WinRAR-zip archive. Nah, ini yang bisa di-upload ke LMS untuk kemudian dikerjakan oleh siswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.